Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun berkata, "Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, baina yaday saati, di akhir zaman nanti, taslimul khassati, ada salam kepada orang tertentu. Di akhir zaman nanti ada salam kepada orang-orang khusus, orang-orang tertentu. Ya. Wa fusyul tajarati, dan menyebarnya perdagangan, hatta tu'inul mar'atu zawjaha ala tajarati, ya, sehingga istri membantu suaminya dalam berdagang, ya. Wa qata'ul arham, terputusnya tali silaturrahim. Wa fusyul qalam, wa fusyul kalam, ya, menyebarnya tulisan kemana-mana, ya. Kalau dulu di zaman Nabi tulisan itu sulit tersebar tulisan, ya. Mau ngirim surat harus pakai duta dulu, bawa kuda berangkat ke sana, kan, ya, terbatas sekali. Bawa surat ini, satu lembar surat segini harus ngirim utusan dulu berangkat ke Irak sana, 1 bulan baru nyampe. Nah, ya, lihat nih, wa fusyul kalam, ya, tersebarnya daripada tulisan, wa zuhurus syahadati bizur, tampak, ya, akan tampak, ya, zuhur di situ maknanya adalah tampak daripada asyhadati bizur, sumpah palsu, wa kitmanu syahadatil haq, dan, ya, tersembunyinya kesaksian yang benar. Hadis ini hadis yang sahih, tercantum di dalam Kutubus Sittah, di kitab yang 6. Apa saja itu, Arif? Kitab yang 6, Arif. Pertama, Sahih Bukhari. Yang kedua, Sahih Muslim. Tiga, Sunan. Yang keempat, 5, apa namanya? Sunan. Ya, 5, 6, Sunan Ibnu Majah. Nah, masuk dia di klasifikasi, ya, 6 kitab hadis yang paling tinggi dalam rujukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah aja yang pakai ini, kalau Syiah enggak pakai. Ya, Syiah itu beda dia hadis-hadisnya. Hadisnya Syiah itu harus sanadnya dari Ahlul Bait. Kalau bukan dari Ahlul Bait, maka tertolak hadisnya. Itu Syiah. Makanya Syiah itu enggak ada hadis Abu Hurairah, itu enggak ada. Hadis Aisyah enggak ada. Dia paling benci sama Aisyah, masa mau ngambil hadis Aisyah? Dia benci sekali sama Abu Hurairah, masa dia ambil habis Abu Hurairah? Syiah itu sesat, ya. Dia berbeda jalan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini terdapat, ya, alamatun nubuwah, tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang apa-apa yang akan terjadi di akhir zaman nanti. Makanya Nabi katakan baina yadayyi saati, di depan nanti, di depan, baina yadayyi itu di depan. Di depan, atau dikatakan di akhir zaman, itu maksudnya, ya, as-sa'ah, ya, suatu saat nanti, taslimul khasati, salam itu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang khusus, ya. Taslimus sa'ati, hanya orang-orang tertentu yang diberi salam. Artinya apa? Pelit dengan salam. Padahal perintah Nabi itu afsyus salam. Ya, sebarkan salam. Nah,
Jadi orang ini pelit, dia hanya memberi salam kepada orang-orang tertentu saja. Kira-kira yang begini sudah ada nggak? Ya. Iya. Salam diganti-ganti, ya. Salam sejahtera, Om Swastiastu, dicampur aduk. Nah ini ya. Kemudian yang kedua kata Nabi, ya, yang kedua, wa fusyush tajarati hatta tu'inul mar'atu zawjaha ala tajarah. Menyebarnya perdagangan sehingga seorang istri membantu suaminya untuk berdagang. Yang begini banyak nggak? Akhir zaman. Nah, di zaman Nabi para sahabat istri nggak ada yang ikut jualan. Istri di rumah, ya, jaga anaknya. Tapi gimana hukumnya? Nah, kalau kita bertanya, ya, pertama memang itu satu perkara yang kurang baik, ya, ketika membiarkan istri kita berada di luaran rumah, apalagi seharian jualan, ya, berinteraksi dengan setiap laki-laki. Kan namanya jualan kan harus berinteraksi dengan, ya, pembeli adalah raja, kan begitu, harus melayani dengan ramah, dengan senyum. Nah, kalau di zaman para sahabat itu nggak ada istri-istri jualan di pasar, tuh nggak ada. Pasar tuh laki-laki, pembelinya pun laki-laki. Masya Allah, ya, begitu dia sahabat. Tapi sekarang apa yang Nabi sebutkan pasti terjadi. Ini selama hadis ini sahih, kebenarannya mesti mutlak. Itulah hadis sahih itu seperti itu. Nah, hadis sahih itu kedudukannya seperti Al-Quran dia, ya. Sebab apa yang Nabi ucapkan itu bukan dari ramalan Nabi, ya, bukan dari kira-kira Nabi, tapi semua itu adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, Nabi sebutkan di sini apa? Hatta tu'inul mar'atu, sehingga seorang istri, ya, membantu zaujaha, suaminya, ala tajarati, untuk berdagang. Ingat, Nabi bilang membantu, sehingga para wanita itu, istri, membantu. Nah, ini aja sudah merupakan, ya, satu perkara yang katakanlah, ya, tidak disukai oleh para salaf. Apalagi, nah ini apalagi nih, menjadikan istri totalitas dalam berdagang. Pokoknya ya dari pagi istri buka toko sampai malam mungkin baru tutup toko. Seakan-akan dia menjadi tulang punggung. Nah ini hati-hati, kita nggak boleh itu sebetulnya, ya, nggak boleh. Sebab apa? Laki-laki itu tulang punggung. Istri itu dia kewajiban tanggung jawabnya adalah menjaga anak dan rumah suaminya. Nanti di hadapan Allah dia ditanya tentang amanah dia seperti itu. Sementara kalau untuk sekedar membantu suaminya, itu insya Allah masih dibolehkan. Suaminya sholat, dia telepon istrinya, Bu, sini sebentar, Bapak mau sholat, Abang mau sholat, nanti sebentar. Nah, itu masih diboleh. Tapi kalau menjadikan istri harus fokus untuk berjualan, ya, sepanjang hari, bahkan mungkin malam baru nutup, ini nggak boleh. Kita termasuk suami yang zolim namanya, zolim kepada para istri, kepada istri kita. Karena apa? Kewajiban istri itu bukan untuk mencari nafkah, dia melayani suaminya.
Ini nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah pada hari kiamat. Ya. Makanya kalau nggak ada karyawan, cari karyawan. Jangan istri kita dijadikan karyawan totalitas bekerja, jangan. Nah, kemudian bahkan para ulama itu mengatakan bila seorang istri bekerja, ya, maka hasil dari pekerjaannya itu bukan untuk suaminya, karena nggak layak suami itu menerima nafkah dari istri. Tapi untuk siapa? Untuk dia sendiri. Terserah dia mau kasih anaknya, mau kasih dia sendiri, beli emas, beli ini, beli itu. Ya. Suami nggak boleh menuntut. Bu, mana gajinya? Minta dong. Malu. Suami seperti itu. Ya. Ini ikhwan, ini penting ini bagi kita. Banyak di akhir zaman ini dunia kebalik. Dunia kebalik itu sekarang di akhir zaman. Suami di rumah saja ngurusi cucian, setrikaan, jemur baju, ya, ngempu panak kalau bahasa Bali, ya. Sementara istrinya di luar seharian bekerja, pontang-panting cari makan, cari nafkah. Ini berat pertanggungjawaban di akhirat nanti. Berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di akhirat itu tidak ada yang luput sedikit pun, ya. Dalam perkara hisab itu semua harus kita pertanggungjawabkan.